Tata cara ibadah GIA POSPI Jemaat Trisobo. Siapkan hati dan pikiran dengan sungguh-sungguh dan usahakan tidak sambil mengerjakan kegiatan lain. Mari ajak seluruh keluarga untuk beribadah. Saat pujian, mari bersama-sama ikut memuji dan menyembah Tuhan dengan sepenuh hati. Pastikan jemaat Tuhan mengikuti ibadah dari awal doa pembukaan hingga akhir. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.
ibadah walaupun tidak seperti biasanya, tapi biarlah kita percaya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang Maha Kuasa. 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Dan pagi hari ini untuk kita semua yang punya alat musik di rumah bisa kita gunakan untuk sama-sama kita menyembah Tuhan. Dan kita mau fokus sama Tuhan. Kalau kita mohon untuk yang di rumah bisa fokus untuk kita sama-sama ibadah dan tidak yang di sana sini, tapi kita mau terus fokus kepada Tuhan supaya pagi hari ini menjadi pagi yang diberkati Tuhan. Mari kita akan sembah Tuhan, kita akan tinggikan nama Tuhan. Kita percaya pagi hari ini Tuhan bekerja atas hidup kita. Hanya Kau Tuhan di hidupku, kita akan menyaksikan musik. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup
Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, buat kasih setiamu Tuhan, buat penyertaanmu Tuhan. Engkau baik Tuhan. Lawat kami jemaatmu Tuhan, beri kesembuhan buat hidup kami, beri kekuatan Tuhan. Kau yang sembuhkan kami Tuhan, jiwa kami berserah kepadamu. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Engkau luar biasa Yesus. Jamah hidup kami Tuhan, jamah hidup kami Tuhan. Kuatkan kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau baik, sangat baik Tuhan. Engkau luar biasa Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk setiap keadaan yang boleh kami alami Tuhan, untuk setiap detik demi detik yang boleh kami lalui dalam hidup kami Tuhan. Karena saat ini kami boleh merasakan kasih-Mu, kami boleh merasakan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Kami percaya Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang luar biasa, yang tidak pernah meninggalkan kami, yang tidak membiarkan kami seorang diri. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kau baik, Kau baik, sangat baik. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu, kami bersyukur kepadamu. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan kami mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu saat pagi hari ini memberkati setiap jemaat Tuhan. Mari Engkau berkata-kata buat hati dan hidup kami Tuhan. Kami mau mendengar Tuhan pagi hari ini, yang mau duduk diam, dan biarlah Tuhan berbicara atas hidup kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan hamba-Mu yang akan sampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini boleh menjadi kekuatan bagi setiap jemaat Tuhan. Dan sampaikan Tuhan isi hati-Mu buat kami pagi hari ini. Kami mau siap mendengarkannya. Tuhan Yesus berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat firman-Mu pagi ini. Haleluya. Amin. Salam saudara dikasih Tuhan. Puji nama Tuhan. Pada hari ini kita mengucap syukur masih diberi kesempatan oleh Tuhan, masih bisa beribadah walaupun ibadah di rumah masing-masing. Saudara dikasih Tuhan, pada hari-hari ini kita semua itu sedang diguncang dengan yang namanya kekhawatiran. Bahkan kita sebagai orang percaya sekalipun kita juga sedang diguncang. Sehingga kita mengalami yang namanya khawatir. Nah, baik khawatir dalam mungkin khawatir tentang adanya ancaman kematian yang sewaktu-waktu akan menimpa kita, adanya ancaman dari sakit penyakit, ancaman dari pekerjaan yang sewaktu-waktu juga bisa yang bekerja bisa diberhentikan dan lain sebagainya. Juga kekhawatiran dari usaha atau bisnis kita
Ya, sehingga Pak kita khawatir. Ya, ini yang terjadi hari-hari ini saudara yang dikasih Tuhan. Ya, tapi kita percaya, kita sebagai orang percaya, ya, Tuhan mengingatkan kita supaya apa? Kita jangan takut. Ya, firman Tuhan pada hari ini, ya, yaitu saya beri judul yaitu jangan takut. Ya, saudara bisa baca, kita akan baca di dalam Filipi pasal yang keempat. Ya, Filipi pasal 4 ayat 6 sampai ayat yang ke-7 akan saya bacakan. Ya, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya, nah ini sudah dikasih Tuhan. Ya, melalui ayat firman Tuhan yang kita baca tadi, ya di sini supaya apa kita, ya bagaimana caranya supaya kekhawatiran kita ini bisa hilang. Ya, nah melalui ayat yang kita baca tadi ada 3 hal yang akan kita pelajari bersama-sama. Yang pertama supaya kekhawatiran dalam diri kita ini hilang, bisa kita mengatasinya yaitu dengan cara apa? Yang pertama yaitu dengan berdoa. Ya, dengan berdoa. Karena apa saudara yang dikasih Tuhan? Hanya melalui doa-doa kita, ya, itu yang akan ya menguatkan kita. Dengan doa kita, hubungan kita dengan Tuhan juga akan semakin akrab, akan semakin baik. Ya, kenapa? Hari-hari ini, ya, yang bisa kita lakukan adalah melalui doa-doa kita. Ya, mungkin ada orang yang berkata, saya punya uang banyak, saya punya kedudukan, saya punya titel dan lain sebagainya. Ternyata apa? Hari-hari ini tanpa Tuhan itu semua tidak akan berguna. Ya, tidak akan berguna. Karena apa? Saat-saat ini orang sedang masih takut dengan virus corona yang masih mewabah ini. Ya. Nah, sehingga apa? Dengan doa-doa kita, ya, di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 dikatakan tetaplah berdoa. Ya. Nah, ini anjuran bagi kita supaya kita tetap mau berdoa. Ya, caranya ya hanya doa-doa kita. Ya, nah, kita juga akan lihat di dalam Yeremia pasal 17 ayat 7 dikatakan juga, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ya, di sini dikatakan bahwa orang itu akan diberkati. Karena apa? Menaruh harapannya kepada Tuhan. Ya, nah, saat ini kita harus benar-benar mau menaruh harapan kita kepada Tuhan. Ya, pada waktu ya saya mengalami sakit, ya, pada waktu itu rasanya, waktu malam itu rasanya saudara dikasih Tuhan sangat sakit sekali karena dari kepala sakit, tulang belakang sakit, sendi-sendi sakit, ya, tidur nggak bisa, miring sakit, kesini sakit. Ya, akhirnya malam itu saya mengajak istri, ya, ke dokter, ya, supaya diperiksa dan dikasih obat. Ya. Dan setelah dikasih obat 1 jam kemudian saya baru bisa tidur. Ya. Tapi besoknya karena mungkin seharian itu karena saya mungkin menahan rasa sakit yang nggak tertahankan itu, sehingga hari-hari berikutnya badan rasanya lemas sekali. Ya, badan lemas sekali. Dan setelah itu, ya, berapa hari kemudian istri saya juga mengalami hal yang sama. Dia juga mengalami demam, ya, sakit. Ya, pada waktu itu saya cek, ya, demamnya itu sampai 39, saudara kasih Tuhan. Rasanya badan dingin sekali, ya. Dan istri juga mengalami hal yang sama. Ya, kami, ya, dan si kecil Joseph juga mengalami hal yang sama, dia demam. Ya, sehingga kami, ya, satu keluarga
Ya, jadi bingung bagaimana ini cara mengatasinya. Ya, kami hanya bisa berdoa sama Tuhan, pasrah kepada Tuhan. Ya, Saudara. Dan setelah berapa hari, ya, saya mengalami penciuman hilang. Ya, mencium apa saja nggak ada rasanya. Mulut juga, ya, rasanya nggak ada. Ya, jadi pada waktu itu istri juga mengalami hal yang sama. Ya, jadi kami bingung. Ya, istri mencoba mau masak. Ya, dia berdiri setengah jam masak itu. Setelah itu apa yang terjadi, Saudara? Dia harus mengalami demam. Ya, dia mengalami demam, dia mengalami badannya berdedap, ya lemah, Saudara. Ya, jadi kami bagaimana nih Tuhan? Ya. Sepanjang hari kami terus berdoa kepada Tuhan. Dan puji Tuhan, ternyata dalam keadaan yang seperti itu, ya, jemaat Tuhan, juga pengurus, ya mereka, ya ada yang nganter, ya sayur, ada yang nganter makanan, ada yang telur asin dan lain sebagainya, sehingga apa, Saudara? Kami bisa, ya, makan dari situ. Karena apa? Kami memang susah untuk bergerak sedikit, susah, Saudara. Saya nyoba untuk naik, ya, untuk berjemur. Apa yang terjadi, Saudara? Napas seperti mau putus. Ya. Nah, ini yang terjadi dalam minggu-minggu itu, sehingga pergumulan kami seperti itu. Tapi saya bersyukur jemaat pengurus memperhatikan kami, sehingga kami harus, ya, masih bisa, ya, makan dan lain sebagainya. Bahkan Tuhan juga kirim ada beberapa hamba Tuhan yang digerak oleh Tuhan, dia mengantar makanan dan lain sebagainya. Ya, ini yang terjadi. Ya, pada waktu-waktu itu juga, ya, kami, ya, harus ada pemberitahuan, ya, dari WA Group, ya, dikabari bahwa ada salah satu hamba Tuhan yang dari pos PI juga itu sakit 3 hari langsung meninggal, ya, dipanggil oleh Tuhan. Yang lain juga, ya, ada berita-berita seperti itu. Ya, tapi saya terus percaya pada Tuhan. Ya, apapun yang terjadi, kami terus percaya pada Tuhan, sehingga puji Tuhan kami sampai hari ini semua karena kasih Tuhan. Ya, itu yang terjadi, Saudara, yang dikasih Tuhan. Berarti apa? Kita harus apa? Banyak berdoa. Doa itu yang menjadi kekuatan kita. Doa itu yang akan terus kita semakin hari semakin kuat. Ya, nah ini, Saudara, yang dikasih Tuhan. Ya, kita juga melihat, kita juga mendengar, ya, orang-orang yang punya uang banyak saja, ya, dalam keadaan seperti sekarang ini mereka juga bingung, takut, khawatir. Bahkan ada banyak dari mereka, ya, mereka juga lewat karena virus corona ini, mereka juga lewat, tidak terselamatkan. Tapi saya bersyukur jemaat di tempat ini mendukung saya dan keluarga saya, terus mendoakan kami sehingga kami bisa bertahan sampai saat ini. Ya, nah ini, Saudara, yang dikasih Tuhan. Yang kedua, Saudara, yang dikasih Tuhan, supaya kita tidak khawatir, ya, kita harus apa? Harus ada ucapan syukur. Ya, ucapan syukur. Kenapa? Ya, dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, dalam keadaan apapun juga Tuhan mau supaya apa? Kita terus mengucap syukur. Ya, mengucap syukur. Kenapa? Dengan ucapan syukur kita, ya, hubungan kita dengan Tuhan juga akan semakin baik. Coba kalau kita sudah sakit, kita sudah mengalami masalah, kita sudah mengalami jalan buntu, yang ada dalam diri kita hanya sungut-sungut, ngerundel, menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang lain, justru apa? Dalam diri kita akan semakin terpuruk. Ya, bukannya semakin membaik, tapi justru kita akan semakin, ya, sebaliknya. Ya, itu
Itu yang terjadi saudara yang dikasih Tuhan. Ya. Nah, kita akan lihat di sini dalam Kolose 3 ayat 23 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, ini adalah caranya supaya kita bisa mengucap syukur. Apapun yang kita lakukan, semua adalah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Sehingga ya, saat hal-hal yang mungkin kita sudah mau melaksanakan, saya mau melakukan ini, saya melakukan itu, dan ternyata tidak sesuai dengan kehendak kita, ya kita akan kecewa. Ya, kalau kita sudah berbaik pada orang lain, ternyata orang lain itu nggak membalas kebaikan kita menjadi kecewa. Tapi Alkitab kembali mengingatkan, apapun juga yang kita lakukan, ya kita harus kerjakan seperti untuk Tuhan. Ya, jadi ada damai sejahtera, ada upah yang besar daripada Tuhan sendiri. Ya, ini yang Tuhan mau dari kita, saudara yang dikasih Tuhan. Ya, supaya kita mau berbuat baik itu dengan tujuan yang baik, ya untuk Tuhan, ya bukan untuk manusia. Ya, sehingga kita nggak akan kecewa, kita nggak akan sakit hati, ya kita nggak akan sedih, ya. Dan kalau saat ini saudara yang di rumah masing-masing, ya saudara masih diberi kesehatan, kita juga harus mengucap syukur. Karena apa? Karena itu adalah anugerah, ya anugerah yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Ya saat ini mungkin kita masih ada yang masih sakit, masih dalam proses penyembuhan, ya kita juga harus mengucap syukur. Ya, karena apa? Dalam keadaan apapun juga Tuhan hadir, Tuhan ada bersama dengan kita. Kita tidak sendirian. Ya, itu yang terjadi saudara dikasih Tuhan. Ya. Nah, yang ketiga, ya, yang terakhir. Ya. Mengapa? Ya, kita harus bisa mengatasi kekhawatiran ini. Karena apa? Karena ada damai sejahtera daripada Tuhan. Ya, kalau kita baca di dalam Filipi 4 ayat 7 dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya, karena apa? Ya, damai sejahtera daripada Allah itu akan menolong kita. Yang melampaui segala akal itu akan memelihara kita. Sehingga hati dan pikiran kita, ya, itu akan terus terpelihara. Ya, makanya hari ini hati dan pikiran kita harus kita tertuju, kita fokuskan kepada Tuhan. Ya, tidak kita fokuskan kepada sakit penyakit, tidak kita fokuskan kepada ketakutan kita, tidak kita fokuskan kepada kekhawatiran kita. Ya, tapi kita fokuskan kepada Tuhan. Sehingga semuanya akan bisa kita atasi, akan bisa kita lalui karena ada bersama dengan Tuhan. Ya, itu yang terjadi saudara dikasih Tuhan. Ya, makanya perlu yang namanya kita harus menjaga hati dan pikiran kita. Ya, nah kita bisa lihat di sini mengapa ya dalam kehidupan kita seringkali tidak ada damai sejahtera. Ya, kalau kita lihat di dalam surat Yakobus, ya. Kalau kita lihat dalam Yakobus pasal 3 ayat 16 sampai 18, di sini dikatakan, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Ya, ini sudah dikasih Tuhan. Ya, mengapa damai sejahtera seringkali hilang dalam kehidupan kita? Karena apa? Dalam hati kita masih ada yang namanya iri hati, masih ada yang namanya dendam. Ya, sehingga damai sejahtera itu hilang daripada kita. Ya,
Karena yang namanya iri hati itu akan berbahaya. Ya, akan menghilangkan damai sejahtera kita. Ya, yang mementingkan diri sendiri itu juga akan bahaya. Karena apa? Damai sejahtera kita juga akan hilang. Ya, biarlah pada hari ini Tuhan mau supaya kita satu dengan yang lain saling mementingkan kepentingan bersama, saling menasihati, saling berbuat baik, saling menolong satu dan lain, saling mendoakan. Dan kita percaya apa yang sudah saudara dan saya tabur, suatu saat nanti kita juga akan menuainya. Ya, kita bukan hanya menuai hal yang sama, tapi lebih daripada itu. Ya, lebih daripada itu. Dan kita percaya hari ini, saudara yang ada di rumah masing-masing, kita terus banyak berdoa, kita terus banyak mengucap syukur, dan kita percaya ada damai sejahtera yang daripada Tuhan yang akan terus menolong hidup kita, yang akan membuat hidup kita semakin hari akan semakin sejahtera, semakin hari kita akan semakin sehat, semakin hari kita akan semakin kuat dan lain sebagainya. Karena apa? Karena pertolongan Tuhan. Ya, dan biarlah firman Tuhan yang hari ini sudah kita terima, biarlah kita akan terus kita masukkan dalam hati kita masing-masing. Kita harus percaya bahwa Tuhan akan terus menolong kita. Segala khawatir kita, ketakutan kita serahkan kepada Tuhan, supaya Tuhan yang akan bertindak, Tuhan yang akan bekerja bagi kita, sehingga kita akan ada kemenangan, akan ada damai sejahtera, akan ada kesembuhan yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah disampaikan. Biarlah Tuhan akan terus menolong setiap kami, setiap umat-Mu, setiap jemaat-Mu. Biarlah yang saat ini Tuhan, damai sejahtera kami seringkali hilang, sukacita kami seringkali hilang, tapi justru ketakutan yang ada dalam setiap kehidupan kami. Tapi pada hari ini Tuhan, kami berdoa Tuhan akan memberikan sukacita, damai sejahtera, Tuhan akan memberikan keberanian, sehingga setiap khawatir kami akan Tuhan angkat, sehingga kami semua akan terus tenang, akan terus semangat dalam menghadapi hidup ini ya Tuhan. Karena kami percaya kami bukan sendirian, tapi ada Tuhan yang terus bersama dengan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau juga akan berkati jemaat-Mu Tuhan yang saat ini masih ada yang sakit Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, Kau akan jamah sembuhkan dengan bilur-bilur-Mu, dengan kuasa-Mu. Kau akan jamah sembuhkan mereka semua Bapa. Yang saat ini khawatir Tuhan juga akan terus angkat segala khawatirnya. Yang saat ini Tuhan mungkin ada jemaat-Mu Tuhan yang bingung, Tuhan juga akan menolong, berikan jalan keluarnya, sehingga kami semua Tuhan akan boleh merasakan damai sejahtera, sukacita bersama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau berkati kami semua, Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, sehingga kami semua akan Tuhan berikan kekuatan, kesehatan. Tuhan akan tolong kami semua, sehingga kami semua akan menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Anak Tuhan yang akan terus diberkati Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.